Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pembahasan kasus 2 praktikum akuntansi keuangan lanjutan 1 yang beranggotakan saya sendiri, Intan Sarafina, NIM 181010210066, dan yang kedua Miftahul Aini, NIM 181010210068, dan yang terakhir Siti Alfiatur Rofiah, NIM 181010210069. Pada kasus 2 terdapat 3 skenario. Skenario 1 akan dijelaskan oleh saya sendiri, Intan Sarafina. Skenario 2 akan dijelaskan oleh Miftahul Aini, dan skenario 3 akan dijelaskan oleh Siti Alfiatur Rofiah. Langsung saja saya akan menjelaskan skenario 1. Pada tanggal 2 Januari 2019, PT Perkasa membeli 20% saham PT Cemara dengan total nilai pembelian sebesar 1.060.000.000 yang dibayar secara tunai. Laporan posisi keuangan PT Cemara per tanggal 30 Desember 2018 disajikan sebagai berikut. Jumlah aset yaitu 7 juta, jumlah liabilitas dan ekuitas yaitu 7 juta. Atas pembelian ini PT Perkasa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PT Cemara selama tahun 2020. PT Cemara mengumumkan pembayaran dividen tunai dengan total Rp 450 juta dan laba bersih hasil operasi tahun 2019 sebesar 1.800.000.000. Tugas yaitu 1. Tentukan metode pengukuran yang digunakan untuk mencatat pembelian ini berdasarkan PSAK 55. A. Jika nilai wajar saham PT Cemara pada akhir 2019 dan 2020 tidak diketahui. B. Jika nilai wajar saham PT Cemara pada akhir 2020 sebesar 5.500.000 per lembar. Dan yang kedua, buatlah jurnal yang harus dicatat oleh PT Perkasa untuk transaksi berikut. A. Pembelian saham PT Cemara. B. Pengakuan pendapatan investasi saham PT Cemara. Selanjutnya yaitu jawaban dari skenario 1. 1. Metode pengukuran yang digunakan yaitu A. Menghitung nilai investasi jika nilai wajar tidak diketahui. Jumlah saham yang dibeli yaitu 20% dikali 1 juta lembar sama dengan 200.000 lembar. Nilai pembelian saham yaitu 200.000 lembar dikali 5.600.000 yaitu sama dengan 1.120.000.000. Nilai keuntungan yaitu 1.120.000.000 dikurangi 1.060.000.000 sama dengan 60 juta. B. Menghitung nilai investasi menggunakan nilai wajar. Jumlah saham yang dibeli yaitu 20% dikali 1 juta lembar sama dengan 200.000 lembar. Nilai pembelian saham 200.000 lembar dikali 5.500.000 sama dengan 1.100.000.000. Nilai keuntungan 1.100.000.000 dikurangi 1.060.000.000 sama dengan 40 juta. Yang kedua yaitu menyusun jurnal. A. Jurnal untuk mencatat investasi pada PT Cemara. Bisa dilihat pada tanggal 1 bulan 2 2019 investasi pada kas yaitu sebesar 1.060.000.000. Investasi pada keuntungan selisih nilai wajar yaitu sebesar 40 juta. B. Jurnal untuk mencatat pendapatan dividen yaitu piutang dividen pada pendapatan dividen yaitu sebesar 90 juta. 90 juta didapat dari 20% dikali 450 juta. Perkenalkan, nama saya Miftahul Aini, NIM 181010210068. Saya akan menjelaskan tentang skenario 2. PT Perkasa membeli 80% saham PT Cemara pada tanggal 2 Januari 2020 dengan total nilai pembelian sebesar Rp
Rp2.500.000 yang dibayar tunai. Pada saat pembelian saham ini, laporan posisi keuangan PT Cemara per tanggal 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut dalam Rp1.000. Nama akun laporan posisi keuangan yaitu aset. Aset kas Rp6.000, nilai bukunya. Piutang usaha 1.500.000, persediaannya 8.000, tanah 8.000, mesin dan bangunan 5.500.000. Dikurangi akumulasi penyusutan jumlah 1.005.000. Jumlah asetnya yaitu 7.700.000. Pada nilai wajar kas 6.000, piutang usaha 1.350.000, persediaannya 1 juta, tanah 1.200.000, mesin dan bangunan 4.750.000. Liabilitas dan ekuitas. Utang usaha 7.000, utang lain-lain 1.400.000, saham biasa 2 juta, aigo saham biasa 8.000, saldo laba 2.800.000. Pada nilai wajar utang usaha yaitu 7.000, utang lain-lainnya 1.400.000. Sesuai PSAK 15, PT Perkasa mengatribusikan selisih nilai pembelian dan nilai buku tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu selisih nilai pasar mesin dan bangunan, yang kedua selisih nilai pasar tanah, yang ketiga goodwill. Tugasnya adalah jurnal yang harus dicatat oleh PT Perkasa terkait dengan pembelian saham PT Cemara yaitu pada saat terjadi transaksi sebagai berikut. A. Pembelian saham PT Cemara. B. Amortisasi selisih lebih mesin dan bangunan. C. Pengakuan pendapat investasi saham. D. Pembayaran dividen. Skenario 2. Pembelian saham 80%. Soalnya A. Jurnal untuk pembelian saham PT Cemara. Investasi pada PT Cemara pada kas yaitu Rp5.500.000.000. Rp 5.500.000.000 diperoleh dari total nilai pembelian yang ada di keterangan soal. Yang B. Jurnal amortisasi selisih lebih mesin dan bangunan. Amortisasi selisih lebih mesin dan bangunan pada akumulasi amortisasi selisih lebih mesin dan bangunan yaitu Rp120.000.000. Total selisih nilai buku mesin dan bangunan dikurangi nilai wajar mesin dan bangunan Rp5.500.000.000 dikurangi Rp4.750.000.000 yang hasilnya yaitu Rp750.000.000. Proporsi selisih 80% dikali Rp750.000.000 yaitu hasilnya Rp6.000.000.000. Amortisasi Rp6.000.000.000 atau 5 tahun. Asumsi umur ekonomis mesin dan bangunan yaitu Rp120.000.000. Yang ketiga yaitu pengakuan pendapatan investasi saham. Investasi pada PT Cemara, pada penghasilan investasi PT Cemara yaitu Rp1.280.000.000 yang diperoleh dari 80% dikali laba yaitu Rp1.006.000.000. Yang D. Pembayaran dividen. Kas pada investasi pada PT Cemara yaitu Rp320.000.000 yang diperoleh dari 80% kali dividen Rp400.000.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alfiatur Rofiah, NIM 181010201069. Sini saya akan menjelaskan skenario 3, yaitu soal pembelian 80% saham PT Cemara oleh PT Perkasa pada tanggal 2 Januari 2020 seperti yang diilustrasikan pada skenario 2. Dilakukan secara bertahap, yaitu pada tanggal 2 Januari 2019. PT Perkasa membeli 20% saham PT Cemara, kemudian pada tanggal 2 Januari 2020, PT Perkasa membeli 60% tambahan diasumsikan harga perolehan sebagai nilai buku aset bersih. Tugas, buatlah jurnal penyajian atau restatement yang harus dicatat oleh PT Perkasa pada tanggal 2 Januari 2020. Selanjutnya jawaban skenario 3. PT Cemara
pada tahun 2019 memiliki laba bersih 1.800.000.000 dengan dividen 450 juta. Pada tahun 2020 memiliki laba bersih 1.600.000.000 dengan dividen 400 juta. Pendapatan investasi yang dilaporkan PT awalnya berdasarkan metode harga pada tahun 2019 yaitu 90 juta diperoleh dari 20% dikali 450 juta. Pada tahun 2020 320 juta diperoleh dari 80% dikali 400 juta. Selanjutnya yang disajikan kembali berdasarkan metode ekuitas pada tahun 2019 yaitu 360 juta diperoleh dari 20% dikali 1.800.000.000 juta. Pada tahun 2020 yaitu 1.280 juta diperoleh dari 80% dikali 1.600.000 juta. Selanjutnya, jurnal penyajian kembali investasi PT Cemara pada penghasilan investasi dari PT Cemara sebesar 410 juta dan kas pada investasi PT Cemara sebesar 1.640 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.